Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Rahmadi, SMKN 1 Pringgasela, mahasiswa PPG Angkatan 3 LPTK Universitas Pendidikan Mandalika akan menyampaikan video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Sudah. Kita kembali lagi belajar seperti biasa tentang matematika. Sebelumnya masih tetap semangat belajar? Masih. Sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'amirana latal qadri wa nalatal nabi ruhina ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtala alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfirana wa lijami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Sebelum itu semuanya ini sudah sarapan? Sudah sarapan? Ya, selanjutnya siapa di antara teman-teman kalian yang sudah masuk hari ini? Semua lengkap? Tidak ada yang izin atau ada yang sakit? Tidak ada? Ini. Nah, Pak Guru cek dulu ya. DJ Mima, Nurliana, Zana Zain, Zaitun Anissa, Fadli. Oke ya, kita lanjut belajar. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Luar biasa ya. Ya, pada pembelajaran kali ini anak-anak semua kita akan mempelajari tentang lingkaran. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dalam pembelajaran ini diharapkan ya, setelah kita selesai belajar ini diharapkan untuk para peserta pertama itu bisa menjelaskan konsep lingkaran. Pertama itu adalah kalian itu bisa menjelaskan konsep lingkaran. Yang kedua, kalian itu bisa mengidentifikasikan unsur-unsur daripada lingkaran. Yang terakhir, bisa menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, terkait dengan ini, di materi lingkaran ini, sudah kalian pernah melihat lingkaran? Nah, salah satu contoh misalnya ya, lingkaran itu terletak pada misalnya sebuah roda ya. Nah, misal kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu ada roda sepeda motor atau roda sepeda biasa, kira-kira kenapa dia harus berbentuk lingkaran? Ayo siapa? Kira-kira kenapa dia harus berbentuk lingkaran? Coba Fadli. Ya, apa?
Kenapa kira-kira? Kenapa dia harus berbentuk lingkaran? Kalau dia tidak bisa berjalan. Coba satu Zana, coba. Kenapa? Kalau berbentuk lonjong tidak bisa berjalan. Kalau bentuk lonjong dia itu tidak bisa berjalan. Yang cowok ada? Kenapa kira-kira kalau roda itu bentuknya seperti lingkaran? Kalau sekolah kan Ya, kalau kotak jalannya enggak lancar kan? Enggak normal, pas ya. Nah, kira-kira seperti itu kenapa lingkaran itu ternyata banyak kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silakan kalian lihat video pembelajaran ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami konsep lingkaran, lalu memahami unsur-unsur lingkaran, dan yang terakhir menentukan unsur-unsur dari suatu lingkaran. Oke, langsung aja, mari kita mulai pembahasan. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap tepinya sama. Kurva itu apa? Kurva itu garis melengkung kayak gini. Bisa dilihat kan garisnya melengkung. Tapi kalau lingkaran, ujung kurva ini sama yang satunya lagi menyatu, makanya jadi begini. Itulah sebabnya lingkaran dikatakan kurva tertutup. Terus ciri khas dari lingkaran adalah jarak dari pusat ke semua tepinya sama. Misalnya titik O adalah pusat lingkarannya. Terus ada titik A dan titik B di lingkarannya. Kalau dia benar-benar lingkaran, maka jarak titik O ke titik A akan sama dengan jarak dari titik O ke titik B. Gitu ya, bisa dipahami kan tentang konsep lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Nah, di dalam pembelajaran kali ini ada 7 unsur lingkaran yang perlu kita pahami. Yang pertama, jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi lingkaran. Contohnya di sini titik pusatnya adalah titik O. Dan ada titik A yang berada di tepi lingkaran. Nah, garis dari O ke A inilah yang disebut jari-jari. Next, unsur kedua adalah diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan titik yang berada di tepi lingkaran ke tepi yang lain, tapi harus melewati titik pusatnya. Misalnya titik A dan titik D, dia adalah titik yang berada pada tepi lingkaran. Nah, garis yang menghubungkannya dari A ke D inilah yang dimaksud diameter. Ingat ya, diameter itu wajib melewati titik pusat. Oh iya, kalau kita perhatikan terus diameter kan yang ini, berarti kita bisa simpulkan bahwa diameter itu panjangnya 2 kali lipat dari jari-jari, atau bisa dikatakan jari-jari itu setengahnya diameter. Bisa dipahami kan? Next, unsur ketiga adalah busur. Busur adalah garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Busur terdiri dari 2 jenis, ada yang mayor, ada yang minor. Seperti namanya, mayor artinya besar, yaitu busur yang lebih dari setengah lingkaran. Kalau digambarkan, busur mayor itu contohnya yang warna biru ini. Sedangkan busur minor berarti busur yang kecil atau besarnya kurang dari setengah lingkaran. Kalau digambarkan, contohnya yang warna kuning. Nanti kalau soal nggak disebutin busurnya mayor atau minor, berarti maksud soal itu adalah busur minor ya guys. Next, unsur keempat adalah tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur. Supaya kalian lebih paham, coba perhatikan lingkaran di samping. Misalkan ada titik P dan Q pada titik lingkarannya. Berarti busur PQ yang warna kuning ini kan. Nah, tali busurnya gimana? Tali busur PQ nanti adalah garis lurus yang menghubungkan P ke Q ini.
Paham ya bedanya antara busur dan tali busur? Kalau busur yang melengkung, kalau tali busur garis lurusnya. Coba kita perhatikan lagi. Kalau busurnya setengah lingkaran seperti dari A ke B, maka tali busurnya sama dengan diameter. Nah, di antara semua tali busur yang ada di dalam lingkaran, diameter ini adalah tali busur yang paling panjang. Bisa dipahami kan? Lanjut lagi, unsur kelima yaitu apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus. Oke, kita lihat ke gambar lingkaran di samping. Titik pusatnya kan di O. Misalkan ada titik P dan titik Q, maka tali busur PQ kan yang ini. Lalu apotemanya yang mana? Apotemanya silahkan tulis di kolom komentar. Setelah menonton video ini, Gimana? Dari setelah kalian menonton video tadi mengenai tentang teorema lingkaran, konsep dasar lingkaran, ada gambaran tentang lingkaran? Kira-kira sudah paham tentang lingkaran? Nah, bagaimana kalau apa yang kalian ketahui tentang lingkaran sekarang setelah menonton video tadi? Siapa? Perwakilan, siapa yang berani? Apa yang kalian ketahui tentang lingkaran? Silakan ungkapkan sepemahaman kalian. Sesuai dengan apa yang kalian hadapi di kehidupan nyata, itu yang kalian pahami, ungkapkan. Sesuai dengan video yang kalian lihat tadi, ungkapkan. Kira-kira apa pemahaman kalian tentang lingkaran? Kalau kalian melihat dari pengalaman hidup kalian dengan video yang sudah kalian tonton. Silakan disampaikan. Baik itu bentuknya kah, apanya kah, silakan. Bebas ya, tidak ada salah benar di sini. Ini pemahaman apa yang kalian ketahui, bukan yang bapak gurunya ketahui ya, yang kalian ketahui. Kalian bisa mengatakan bentuknya seperti apakah, apa gimana. Ayo angkat tangannya. Pakai bahasanya, bahasa pemahamannya. Kira-kira. Coba Hadir Anwar, coba ungkapkan. Jadi apa itu lingkaran yang kalian paham? Pakai bahasa Indonesia. Ya, ya silakan. Ternyata lingkaran memiliki banyak unsur. Ya ternyata lingkaran memiliki banyak unsur. Nah jadi temennya itu mengatakan, oh pemahamannya lingkaran itu ternyata banyak unsurnya. Ternyata yang selama ini kita pahami lingkaran itu berbentuk bulat saja, ternyata memiliki banyak unsur. Memiliki busur. Ada lagi yang cowok? Nah, sudah. Nah, dari itu anak semua karena kalian sudah mengungkapkan pemahaman kalian tadi sesuai dengan itu dan juga sudah duduknya sudah berkelompok. Yang ini Pak Guru anggap ini adalah kelompok pertama. Yang ini Pak Guru katakan yang cowok ini adalah kelompok yang kedua. Ingat itu? Berarti yang cewek kelompok? Yang cowok kelompok? Mantap. Nah, di sini Pak Guru akan memberikan sebuah LKPD yang kalian isi secara berkelompok. Kalian diskusikan ya sesuai dengan LKS ini, LKPD ini. Diisi secara berkelompok ini.
Nah, di sana kegiatan pertamanya kalian diperintahkan sesuai dengan perintahnya tersebut, menggambarkan lingkaran. Yang kedua, kalian mengisi ini. Ya silakan kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Nih, yang lain juga boleh. Misalnya nih kan sesuai dengan perintahnya nih, kan perintahnya mengatakan buat titik O kan, kayak yang buat titik seperti ini sudah pas. Kemudian kalian buat titik lagi yang lain sebanyak berapa di sini dengan jarak yang sama 20 titik. Sudah ini. Jadi seolah-olah sama persis seperti ini rupanya. Ya silahkan dilanjutkan, tinggal buat lingkarannya. Ya, artinya persis seperti ini sudahnya, sama kan, kira-kira seperti ini kan, membuat titik-titik. Ya silakan. Ya kapal ini. Mana Ayu? Ada tanyakan? Ya, artinya persis seperti ini sudahnya, sama kan, kira-kira seperti ini kan, membuat titik-titik. Ya silakan. Ya kapal ini. Mana Ayu? Ada tanyakan? Ya. Bukan. Ini. Pas sudah seperti yang disampaikan tadi.
Ini di mana nih? Nah ini gambarnya sekarang ini mirip sudah, dan ini cara kalian menggambarnya kan? Ya, ini kan perintahnya. Ya, sebutkan unsur-unsur lingkaran. Sudah tadi di video kan? Apa saja di sana? Nah kalau ini misalnya yang ini, Dua unsur lingkaran. yang ini kan termasuk ini. Yang ini ke sini. Ini termasuk unsur lingkaran, ini dari sini ke sini. Apa namanya? Nah itu termasuk unsurnya. Selain jari-jari apa lagi? Nah itu juga. Yang banyak lebih baik. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang lingkaran? Apa? Ini kan yang diperhatikan, coba ya, yang kelompok 2. Nah, itu. Nah, apa yang kalian ketahui tentang lingkaran, itulah lingkaran kan? Nah, di sini apa yang kalian ketahui tentang lingkaran itu kan? Apa-apa dibaca itu kan? Apa itu lingkaran? Nah, itu yang kamu tulis itu lingkaran adalah kurva tertentu. Masa nggak bisa baca? Ya, dibaliknya boleh.
Siapa? Ayo. Ayo silakan menghadapi temannya. Ayo dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Anwar dari 11 PL. Saya akan mempresentasikan kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini. Lingkaran adalah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap sisinya sama. Apa sebutkan dua unsur lingkaran? Unsur lingkaran. Jari-jari, diameter, apotema, duri, kali busur, lembaran, dan busur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat ngobrol. Nah, silakan kelompok 1 perwakilan 1 ya. Ayo silakan. Ayo tunjukkan kelompok 1 hebat. Salam dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Dewi dari kelas 11 PHP. Saya akan mempresentasikan pembelajaran kita pada siang hari ini. Apa yang kalian ketahui tentang lingkaran? Lingkaran adalah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap sisinya yang sama. Sebutkan 7 unsur lingkaran. Pusat, jari-jari, diameter, lembaran, kali busur, apotema. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Dari kedua kelompok masing-masing sudah mempresentasikan hasilnya, dan alhamdulillah hasilnya sesuai dengan tujuan daripada pembelajaran kita kali ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini bahwa yang namanya lingkaran adalah kurva tertutup yang memiliki jarak yang sama dari titik pusat ke ujungnya ya, itu yang dikatakan dengan sebuah lingkaran. Kemudian lingkaran itu memiliki banyak unsur seperti yang kalian sebutkan tadi, ada tali busur, ada jari-jari, ada diameter, dan seterusnya ya. Silakan untuk besoknya kalian lebih giat lagi belajar di rumah dan mencari informasi-informasi mengenai lingkaran. Jadi gimana pembelajaran kita kali ini? Sudah bisa dipahami apa belum? Gimana dengan materinya? Gampang apa mudah? Terima kasih ya. Untuk besoknya kita bisa melanjutkan materi ke yang lebih lanjut lagi. Selain ini ada kelanjutannya nanti. Untuk kali ini kita cukupkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.